Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Di dalam bab selanjutnya ini nanti kita akan bicara dengan yang namanya tentang alat optik atau biasanya dikenal dalam fisika itu dikenal dengan yang namanya geometrik daripada optik. Oke, ini optik itu sendiri ini untuk landasan utamanya itu ini sebenarnya sudah dibahas oleh bab sebelumnya. Ada yang namanya peristiwa refleksi atau pemantulan. Oke, di mana dalam hukum Snellius itu dikatakan bahwa ada sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi I dan R ini nilainya sama. Otomatis kalau I-nya dengan R-nya sama, maka sudut yang di samping ini juga sama. Karena tegak lurus itu adalah 90. Itu kata Snellius. Nah, ada yang selanjutnya nanti ada yang namanya peristiwa pembiasan. Dalam pembiasan ini juga udah dijelasin di bab sebelumnya. Ada yang namanya sin I per sin R, ini menyatakan indeks bias untuk sudut ini apa sinar datang, dan ini adalah yang namanya sudut untuk pembiasannya. Nah, ini ada yang namanya NT, N ini adalah indeks bias tujuan, A ini berarti asal, berarti indeks bias asal. V itu adalah kecepatan, A tadi asal, T itu tujuan, lambda itu adalah panjang gelombang asal tujuan gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya materi utama di dalam apa pemantulan itu ada yang namanya tentang cermin. Di mana kalau dalam cermin itu nanti ada yang namanya cermin datar, ada cermin cekung dan ada cermin cembung. Di mana untuk fokusnya kalau datar itu adalah tak terhingga, kalau cekung itu adalah plus, kalau cekung itu adalah plus, kalau cembung itu adalah min. Nah, di dalam pembiasan ini nanti ini kebalikannya untuk fokusnya. Kalau untuk datar atau biasanya dikenal yang namanya plano atau plan, ini fokusnya adalah tak terhingga. Nah, untuk cembung convex itu adalah plus, cekung konkav itu adalah min. Nah, rumusnya itu sendiri sebenarnya dua-duanya sama, ada 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen, di mana F itu adalah fokus, S itu adalah jarak benda, S aksen itu adalah jarak bayangan. Terus nanti ada yang namanya M. M itu adalah perbesaran sama dengan min S aksen per S. Tapi di sini ada tanda mutlak di mana hasil M itu selalu nilainya positif. Tanda min itu cuma menyatakan sifatnya. Oke. Ini untuk sifat-sifatnya. Kalau S aksen bernilai plus itu dinamakan nyata. Kalau minus itu namanya maya. Nah, ini ada yang harus diingat nih. Kalau nyata untuk cermin itu di depan benda, kalau maya nyata itu di depan cermin, kalau maya itu di belakang cermin. Tapi untuk lensa, kalau S-aksennya nyata itu di belakang lensa, kalau maya itu di depan lensa. Jadi kebalikan ya. Nah, untuk yang ada tanda mutlak tadi, kalau M lebih besar daripada 1 itu dia diperbesar, kalau sama dengan 1 itu sama besar, kalau lebih kecil dari 1 itu diperkecil. Nah, nanti ada tanda plus minus, itu menyatakan kalau dia plus itu tegak, kalau minus itu terbalik. Nah, ini kan ada rumus ada 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nanti kalau misalnya mau cara cepat boleh, S aksen sama dengan S kali F per S kurang F. Ini kalau pengen cara cepatnya gitu ya. Dan harus diingat, di mana kalau misal di dalam cermin, fokusnya itu adalah setengah R. R itu adalah jari-jari. Tapi untuk lensa itu adalah 1 per F sama dengan N lensa per N medium dikurang 1. Nanti ada 1 per R1 ditambah 1 per R2. Jadi ini perbedaan yang bawah ini adalah untuk lensa dan yang sebelah kiri ini adalah untuk cermin. Oke, sekarang nah kelainan pada mata ini yang umumnya itu sering terjadi, itu ada dua, ada yang namanya miopi atau biasa dikenal yang namanya rabun jauh. Terus ada lagi hipermetropi atau dikenal dengan yang namanya rabun dekat. Oke. Biasanya kalau miopi itu memakai lensa konkav
Kalau hipermetropi itu adalah lensa konveks. Oke. Nah, ini ada perumusan daripada miopi, itu ada P sama dengan 100 per F atau sama dengan min 100 per PR. PR itu menyatakan punctum remutum, artinya jarak titik jauh. Kalau hipermetropi, bisa nanti dirumuskan ada P sama dengan 100 per F atau boleh juga 100 per SN dikurang 100 per PP. PP itu sendiri menyatakan punctum proximum atau dikenal yang namanya jarak titik dekat, gitu ya. Oke. Terus alat optik yang selanjutnya biasanya nanti itu ada yang namanya terjadi pada loop, di mana untuk gambarnya ini sendiri boleh dilihat ini gambar loop. Dan ini untuk gambar yang kalau kita dalam sketsanya atau skemanya, untuk sifat bayangannya yang umum itu bersifat nyata, diperbesar dan tegak. Tapi untuk loop dia juga akan ada yang namanya tanpa akomodasi, di mana syarat tanpa akomodasi itu S-aksen sama dengan tak terhingga. Kalau yang selanjutnya nanti akomodasi maksimum X-aksen OK itu min PP atau min SN sama. Kalau tanpa akomodasi M SN ini PP ini boleh diganti dengan SN atau PP per F. Kalau misalnya maksimum tinggal ditambah dengan 1. Umumnya nilai PP atau SN itu adalah 25, tapi boleh besar atau boleh kurang dari itu. Ya tergantung nanti setiap orang yang mengalami. Ada alat yang kedua, itu nanti akan ada yang namanya tentang mikroskop. Mikroskop juga sama, akan ada yang namanya tanpa akomodasi dan ada akomodasi maksimum. Dimana kalau misalnya mau dirumuskan, M sama dengan S aksen OB per SOB, ada SN per FOK atau FPP sama. Kalau dia maksimum, tinggal ditambah dengan 1. Nah, ini tadi ada tanda S aksen, sama kayak yang rumus yang di cermin lensa tadi, ada S aksen, sama dengan S kali F, S kurang F. Kalau ini OB, ya tinggal pakai di sini semuanya OB. Kalau di sini OK, maka semuanya juga OK. Oke, ini untuk gambarnya, sketnya atau skemanya. Oke. OB itu adalah objektif atau yang dekat sama benda. Kalau OK itu adalah arti yang polar yang dekat sama mata. Yang selanjutnya nanti ada yang namanya tentang teleskop. Teleskop itu sendiri ada yang namanya teleskop atau teropong bintang dan ada yang namanya teropong bumi. Kalau teropong bintang sebenarnya rumusnya sama. Ada M sama dengan M tadi adalah perbesaran FOB per FOK. Nanti akan ada yang namanya panjang teleskop, itu ada D sama dengan FOB ditambah FOK. Nah, beda dengan yang di bumi, kalau di dalam teropong bintang dia cuma memakai 2 lensa, ini gambarnya nih. Oke, tapi kalau di dalam bumi dia memakai nanti ada 3 lensa. Ini ada 1 lensa objektif, ada lensa okuler sama kayak yang teropong bintang. Nah, di sini nanti ada yang namanya lensa pembalik. Nah, lensa pembalik inilah yang mendekatkan antara objek dengan mata. Oke, sekarang kalau kita yang selanjutnya, nah di dalam teropong bumi ini nanti ada panjang teleskopnya itu jadinya ada D sama dengan FOB ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah dengan FOK. Oke, itu aja materi untuk alat optik. Terima kasih.